الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور دنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi zidna ilma warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safi al haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safi al haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safi al haniya wa hab ya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bersama kembali menghadiri majelis-majelis yang mulia ini, yang dengan langkah-langkah kita menjadi sebab Allah memberikan kemudahan bagi kita menuju pintu surganya, yang dengan langkah-langkah kita menjadikan juga sebab Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita, yang dengan langkah-langkah kita menuju tempat-tempat kebaikan ini pun menjadi sebab Allah menyegerakan ijabah doa-doa kita. Semoga yang kita raih dan yang kita dapat dari duduknya kita di majelis yang mulia ini tidak membuat kita luput untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia sampai juga bermanfaat di akhirat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, panjang waktu demi waktu berlalu kita terus-menerus menimba ilmu. Alhamdulillah, pelajaran-pelajaran banyak yang kita dapat, nasihat-nasihat banyak yang kita dengar, tapi jangan sampai kita hanya menjadikan telinga ini sebagai tempatnya numpang lewat nasihat. Kita perlu membuka pula hati kita, karena nasihat itu datangnya selalu dari telinga umumnya. Jarang orang dapat nasihat itu dari mata. Orang harus cerdas banget kalau bisa menimba nasihat itu dari mata. Umumnya kita itu dapat nasihat itu dari telinga. Telinga ini sarana untuk kita mendengarkan ilmu, sarana untuk kita mendapatkan kebaikan. Tetapi dia tidak menjamin apa yang masuk darinya bisa masuk nembus ke dalam hati kita. Gak semua nasihat yang masuk itu masuknya ke dalam hati. Makanya orang suka bilang, sayangnya nasihat itu seringkali masuk dari kuping kanan, keluar dari kuping, atau bisa jadi sama-sama kebalikannya. Orang dua-duanya nganga, dua-duanya terbuka soalnya. Jadi masuk dari satu, keluar dari satunya, dan seterusnya. Kenapa? Karena mungkin hati kita ini ibarat dan umpamanya seperti yang dikatakan Imam Al-Haddad rahimahullah, bahwa hati kita ini mungkin terbalik. Ibaratnya sebuah mangkok. Mangkok itu kalau ditaruh terbuka, maka dia siap menerima semua apa yang dituangkan di dalamnya. Kalau mangkok dibuka, mangkok itu bisa menjadi tempat kita naruh lauk atau air atau apapun yang kita ingin tuang di dalamnya. Tapi tidak untuk mangkok yang terbalik. Kalau mangkok itu dibalik, apa dia bisa nerima isi? Bisa diisi atau dia malah luber? Asal kita tahu, kebanyakan dari nasihat-nasihat yang hanya numpang lewat melalui telinga itu disebabkan oleh hati yang mungkin tertutup, hati yang tersumbat oleh wadah yang bukan terbuka, malah justru terbalik. Makanya banyak kebaikan yang didapat tapi dia tidak masuk isiannya, justru dia luber. Nah, lubernya keluar lagi tuh. Ada yang jadi pinter ngomong doang tapi gak pinter berbuat. Ada yang jadi pinter dalam menyimak tapi ternyata gak benar-benar pinter di dalam memaknai. Kenapa? Semuanya masuk tapi masalahnya luber.
nggak benar-benar bisa dirasa oleh kita yang dituangkan sesuatu, karena memang masalahnya bukan pada nasihat, masalahnya bukan pada yang menyampaikan nasihat, ternyata masalahnya ada pada hati yang terbalik tadi, hati yang tertutup. Oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita itu perlu ketika mau menuntut ilmu atau belajar untuk menimba ilmu, kita tuh perlu mastiin hati kita ini hati yang terbalik atau hati yang terbuka. Apa yang nyebabin hati terbalik dan apa yang bikin hati bisa terbuka? Yang bikin hati terbalik, asal tahu, ego kita yang udah ngerasa pinter. Makanya kan ada seorang murid datang ke gurunya, lalu bertanya, wahai syekh, ada nggak sih orang yang lebih ngaco daripada iblis, yang lebih buruk daripada iblis, yang lebih salah gitu ya perbuatannya daripada iblis? Dijawab sama gurunya, ada orang yang lebih buruk daripada iblis, ada orang yang lebih ngaco daripada iblis. Siapa mereka? Kalau iblis, ketika dia berbuat onar, dia tahu dia itu iblis. Artinya ketika iblis berbuat onar, iblis nggak ngerasa dirinya malaikat. Iblis ngerasa emang dia iblis, makanya perbuatannya begitu. Sementara naudzubillah hari ini banyak yang berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, tapi ngerasa dia orang baik. Tuh. Banyak orang yang ngerasa dia udah di track yang bener. Banyak dia ngerasa kalau dia bahkan orang bener. Bahkan dia ngerasa diri dia orang sempurna, orang lurus. Dia bahkan ngerasa anti dari kesalahan. Bahkan seringkali justru menuding orang lain dalam kesalahan. Dia lupa nunjuk dirinya. Dia lupa kalau bisa jadi kesalahan ada pada diri dia. Itu disebabkan apa? Itu hanya disebabkan satu, egomu sendiri. Dan kata guru ini bilang sama muridnya, kamu tahu orang yang lebih aswa minal iblis, lebih buruk daripada iblis? Mereka yang berbuat salah tapi kagak ngerasa dirinya salah. Makanya sampai ada kan perumpamaan ulama bilang gini, masih mending orang yang berbuat maksiat, dia nyadar kalau dirinya bermaksiat, dia nyadar kalau dirinya hina karena maksiat, ketimbang orang berbuat taat tapi ngerasa dirinya udah benar. Daripada orang yang ngerasa apa? Ngerasa dirinya lagi sedekah, lagi infak, lagi silaturahmi, lagi berbuat baik, lagi apa, dan dia ngerasa ana alal haq, ana dalam hal yang benar, dan dia ngerasa bangga dengan kebenaran itu. Hati-hati, itu lebih buruk dari pendosa yang berbuat dosa lalu dia merasa hina karena dosanya. Jadi orang yang ngerasa dirinya hebat karena taatnya itu tidak lebih baik dari seorang pendosa yang merasa hina karena dosanya. Yang menyebabkan hati itu selalu terbalik itu karena kita yang selalu ketika menghadiri majelis ilmu, ketika datang barangkali ke kajian ilmu, kita ngerasa kitanya udah pernah dengar nasihat ini, kitanya udah denger nih pelajaran. Ini pelajaran bukan babnya kita, ini pelajaran buat orang lain. Kita ngerasa, padahal ibu-ibu yang dirahmati Allah, baik apa yang saya sampaikan hari ini itu nasihat buat saya. Ibu-ibu mah bonus kalau denger alhamdulillah, mau kagak bodo amat. Tapi yang pasti nasihat itu pertama tertuju buat siapa? Ya saya sendiri dong. Nasihat itu tertuju tidak langsung untuk ibu-ibu. Nasihat itu harus saya tujukan pertama untuk diri saya sendiri. Ketika nasihat itu saya tujukan untuk diri saya, bonusnya barangkali pendengar lain ada yang juga mau ambil kebaikan dan kemanfaatannya di situ. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita nggak kepengen hidup tuh rugi. Kita ngaji, kita belajar, kita menghadirkan diri kita senantiasa di dalam momen-momen kemuliaan, momen-momen keagungan, momen-momen keindahan seperti hal-hal semacam ini. Tapi sayangnya
yang ikut serta tuh cuman raga kita aja. Badan kita emang ada, tapi nyisa jiwanya tidak ikut kebagian jatahnya. Kenapa? Ya gimana mau kebagian lah, orang pintu yang masuk ke dalam jiwanya ketutup. Maka ulama kan selalu bilang, ketika kita mau belajar tuh Bu, ketika kita mau nuntut ilmu, pertama yang harus ada di hati kita apa sih? Kita harus ngerasa kalau ilmu yang bakal kita dapat, ilmu yang pertama kali dia dapat. Jangan pernah ada yang ngerasa nih ilmu ane udah hatam, nih ilmu ane udah paham, nih ilmu ane udah ngerti. Tapi jadikan setiap ilmu yang kamu dengar adalah ilmu yang baru pertama kali kamu dengar. Karena ketika kita ngerasa ane udah hatam, udah paham, udah hafal, sombong bener. Ulama-ulama sekelas-kelas yang besar-besar aja pangkatnya dan kedudukannya, mereka aja punya ritual khatam Bukhari tiap tahun. Tuh Bukhari khatam tiap tahun. Dan kalau kita lihat daripada perjalanan hidupnya kaum salihin, ngaji Ihya Ulumuddin itu ada yang dalam hidupnya itu 40 kali khatam. Lah model kayak kita, jilid 1 aja seumur hidupnya belum tentu hatam-hatam, kan gitu. Jilid 1 ini Kutubul Ghazali yang kita tahu, kalau jilid yang terbaru sekarang kan ada 10 jilid. Kebayang tuh 10 jilid dalam umurnya dia berhasil menghatamkan 40 kali. Itu bukan hafal lagi, itu bukan khatam lagi Bu. Mungkin sudah melekat dalam dirinya dia. Tapi pertanyaannya, apa dia ngerasa cukup? Anak qara'tu Ihya, saya udah baca Ihya. Belajar itu nggak perlu lagi belajar Ihya. Saya sudah belajar kitab ini, saya nggak perlu lagi belajar kitab ini. Nggak perlu begitu. Nah. Jadi asal kita tahu sabab-musabab yang seringkali bikin kita terhalang dari manfaat, terhalang dari betul-betul masuknya ilmu ke dalam hati kita, itu disebabkan oleh ego kita yang ketika kita datang ke majelis ilmu, kita ngerasa ini babnya udah bukan bab saya, ini bukan bab anda, ini babnya orang, ini bukan nasihat untuk saya, ini nasihat buat orang. Padahal ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekelas Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Abu Hanifah, saya lupa di antara dua imam itu, satu ketika itu pernah dudukan sama anak-anak remaja, anak-anak muda. Yang namanya anak remaja itu kan kadang-kadang ngomongnya suka tinggi, ya kan kebiasaan begitu, emang begitu, namanya juga baru gede. Anak-anak remaja begitu, kalau ngomong suka tinggi, emang orang tuanya aja kalau ngomong tinggi. Itu anak remaja, pokoknya umur-umur remaja tuh umur-umurnya lagi out of control, dia nggak bisa dikontrol. Anak remaja, ada remaja di sini? Oh, ini sudah 40 ke atas semua. Baik. Anak remaja biasanya begitu. Kalau ngomong suka seenaknya. Nah, satu waktu antara dua imam ini, saya lupa Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Abu Hanifah, dia itu seneng banget dudukan nih sama remaja-remaja ini. Jadi kalau anak-anak remaja lagi dudukan di pinggiran tuh, pinggiran sahah masjid atau apa, ntar beliau nih nimbrung di situ, nimbrung ikutan duduk. Seolah-olah lagi ngomongin apa? Wah, kita lagi bahas tentang ini, yang dibahas ilmu. Ya secara ini zamannya remajanya Imam Ahmad atau Imam Abu Hanifah. Pasti yang dibahas bukan tentang yang viral-viral hari ini. Mereka bahasnya ilmu di situ. Dia ngomongin ilmu. Pada debat, ente tahu nggak bab ini? Yang satu nyaut, tahu. Itu kan bab diterangkan oleh imam ini. Pokoknya ngomongnya tinggi. Nah, ini beliau ini, baik itu Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad bin Hambal, nyimak. Oh, iya imam, dia bilang. Ini imam nih padahal. Jadi katanya Syekh ini, katanya ini dikutip di kitab ini, itu tuh ternyata hukumnya begini. Oh, marhaba. Ya khair, ya khair, ya khair.
Sehingga anak remaja itu ngira Imam Ahmad atau Imam Abu Hanifah baru pertama kali dengar berita itu. Remajanya ngira, berarti kita hebat ngasih berita sama Imam Ahmad atau Imam Abu Hanifah nih, antara imam ini kita hebat, berarti kita bisa ngasih informasi kepada mereka, kepada beliau katanya. Mereka merasa hebat. Itu sebabnya apa? Itu muridnya Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad, muridnya yang lain bilang, itu imam kita ngapain lagi duduk sama remaja-remaja yang baru gede itu, udah gitu belagak kayak yang baru denger, kita aja yang denger dari belakang udah hafal tuh semuanya. Bisa-bisanya nih imam belagak baru pertama kali dengar. Kenapa? Karena dia orang yang paling paham menghargai ilmu. Kenapa bisa dia itu berlagak dengan lagak yang demikian itu? Bukan karena dia mau nyenengin hati remaja atau dia kepengen nyemangatin si remaja, bukan. Ketika muridnya datang, muridnya nanya, ketika muridnya, Imam, itu pembahasan ece-ece, kitab-kitab ece-ece, kenapa kamu berlagak demikian itu lagaknya? Istilahnya seolah-olah ilmu baru kamu dapat. Yang kami dengar sudah sejak kami bahkan belum remaja, itu ilmu. Udah kita dengar sebelum kita remaja, kita udah dengar tuh ilmu. Tuh remaja nyampein ke seorang imam ini, seolah-olah imam ini berlagak baru pertama kali dengar tuh ilmu. Lah, coba kalau itu babnya konteksnya di kita. Ada berita yang udah kita dapat informasinya. Ada orang bilang, kalau nggak salah tuh di babnya sholat berjamaah itu katanya orang itu yang dapetin takbiratul ula ma'al imam itu dia terbebas dari 2 jaminan. Dia dijamin sama Allah untuk 2 hal. Dia bebas 2 hal. Oh, tahu tuh aneh. Udah pernah denger tuh. Iya kan, dibebasin dari nifak kan? Iya, udah denger udah paham. Oleh kayak gitu udah ngerti. Iya, orang dibebasin dari nifak sama api neraka kan? Nah, seolah nggak mau nunjukin kalau dia nggak tahu. Emang kalau kita belagak jadi orang nggak tahu, emang apa hinanya? Andai kita berlagak di depan orang yang sedang menyampaikan ilmu kepada kita dengan lagak kita nggak paham, emang apa hinanya? Jauh lebih hina orang yang ketika disampaikan ilmu lalu dia berlagak seolah udah paham. Sampai kadang-kadang orang yang ngomong belum nyelesain omongannya udah disambung sama dia, gara-gara seolah aneh udah tahu itu urusan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang tuh kenapa ilmu yang bermanfaat tuh sulit untuk didapat? Karena memang untuk menjadi orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat tuh penting, kudu banget, harus banget kita itu bukan ngerasa orang yang paling paham. Kita harus ngerasa menjadi orang yang paling butuh untuk paham, pengen untuk paham. Makanya kan sampai diajarin sama ulama tuh, sebelum kita datang mau nimba ilmu, sebelum kita datang mau belajar ilmu, kita disuruh yang pada mau belajar ngapain? Katanya sebelum nyampe majelis ilmunya, sebelum, kalau ketemu orang susah, orang butuh di jalan, kita sedekahin. Niat sedekahnya buat apa? Niat sedekahnya buat guru kita. Niat sedekahnya buat guru, bukan buat kita. Justru kita sedekah buat niatnya untuk guru. Itu salah satu sebab yang mendatangkan ilmu manfaat buat muridnya. Kedua, ketika kita masuk, bertemu atau bertatap wajah dengan sang guru, apa yang perlu kita lakuin? Kita perlu doa.
Allahumma astur aib muallimi wala tahrim barakatuhu minni. Ya Allah, tolong tutup keburukan-keburukan guru dari pandangan mataku, tapi tolong kumohon jangan halangi aku untuk mendapatkan keberkahan guruku. Allahumma astur aib muallimi wala tahrim barakatuhu minni. Tutup kekurangan-kekurangan guru, ya Allah, tutup. Saya nggak mau lihat guru saya tingkahnya begini, saya kagak mau lihat guru saya tingkahnya begitu, karena dia manusia. Tapi saya kagak mau lihat, saya nggak mau lihat, ya Allah, jangan kasih lihat, karena saya tahu hati saya nggak bener. Ketika saya diperlihatkan hal kayak gitu, takutnya keceplosan yang nggak baik, takutnya ngucap yang nggak baik, akhirnya apa? Keberkahan ilmu dicabut. Makanya dia bilang, Allahumma ustur aib muallimi wala tahrim, dan tolong ya Allah jangan halangi aku, jangan harami aku, jangan haramkan aku dari apa? Mendapatkan keberkahan dari guru-guruku. Itu min asbab. Loh, sebabnya kenapa orang begitu bisa jadi sebab dapat ilmu manfaat? Karena ketika dia masuk dalam belajar, ingin belajar, dia udah gak ngerasa dirinya pintar. Ibu gimana mau diisi mangkoknya kalau ternyata udah ngerasa mangkoknya udah penuh? Ini gelas ada isi, mau diisi yang baru, gimana mau keisi? Nah kalau ada isi, makanya ilmu itu nggak boleh dianggap berisi, ilmu nggak boleh dianggap berwujud. Ilmu itu ketika kita masuk belajar, mangkok hatinya dikosongin lagi. Mangkok hati dikosongin lagi. Makanya subhanallah, ya, kita belajar, kita kepengen ilmu yang kita pelajari itu betul-betul ada manfaatnya buat kita. Pengen betul-betul ilmu yang kita pelajarin itu benar-benar ada untungnya buat hidup kita. Pengen ilmu yang kita pelajarin itu memang benar-benar nanti jadi penolong buat urusan akhirat kita. Pengen, tapi kalau kita nggak usaha dari sekarang, kita nggak coba jaga diri kita dari sekarang, nanti kita akan menjadi orang yang menyesal ketika waktu kita banyak yang telah kita habiskan untuk menuntut ilmu, tapi ternyata ilmu itu hanya berlalu begitu saja oleh waktu. Masuk ke kanan, keluar di kiri, masuk dari kiri, keluar di kanan, karena nggak ada yang benar-benar masuk ke dalam hati. Fa insyaallah mudah-mudahan dengan momen-momen adanya tawakufan majelis taklim kita, ya, kembali ditutup, ini tidak menutup juga hati kita untuk mendapat kebaikan, untuk tetap terus mendapatkan kemanfaatan, untuk tetap terus dibimbing dan dituntun dalam kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala atas ilmu pelajaran yang kita dapatkan selama ini. Dan kita berharap, tentu kita bukan cuma mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tapi kita juga berharap dengan ilmu ini kita dijauhkan dari penyakit-penyakit hati yang merugikan hidup kita, yang merugikan amal perbuatan kita. Ya, Rajab datang dan berlalu. Tadi Ustazah Batul sudah mengingatkan tentang Isra wal Mi'raj. Saya rasa saya nggak perlu lagi ngomongin Isra wal Mi'raj. Kita punya Rajab udah mau lewat, kita punya Rajab udah mau habis. Jangan sampai di sisa-sisa hari ini kita lemah dalam beristighfar, lemah dalam memohon ampun, lemah dari menyadari kekurangan, lemah dari menyadari kesalahan. Jangan. Dengan datangnya Sya'ban, sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, idza dakhala Sya'ban, katanya Sya'ban kalau udah masuk, fatahhiru qulubakum wa ahsinu niyatakum fi. Kalau Sya'ban udah masuk, apa yang diingetin? Fatahhiru qulubakum, bersihin hati kamu. Wa ahsinu niyatakum fi, benerin niat kamu di dalam Sya'ban. Sya'ban nih penentu nanti akhir kita dari Ramadan gimana, karena kita sudah berlalu dari kita itu Rajab, kita gak kepengen kehilangan dari berkahnya Sya'ban.
Sya'ban. Maka nanti ketika masuknya Sya'ban, ingat bersihin hati. Ingat benerin niat. Apalagi mau nyambut bulan suci Ramadan. Kita minta ya Allah kasih kita sehat, kasih kita afiat, kasih kita kekuatan serta kesanggupan untuk menjalani ibadah demi ibadah dengan penuh kesempurnaan, ya, dengan penuh kerendahan hati. Ini mahal, ini penting. Jangan sampai kita menjadi orang yang sampai sombong hati. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah lindungi kita semua, Allah jaga kita semua. Majlis Taklim An-Nikmah pimpinan Ustaz Afifi, mudah-mudahan insyaallah Allah selalu panjangkan umur beliau serta istri, anak-anak dan keluarga, dan juga Ustaz Batul yang membantu saya mengajar dari keterbatasan waktu saya yang belum bisa lagi hadir dan gabung dengan ibu-ibu. Doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, ilmu yang beliau ajarkan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan diri kita semua Allah berkahi kita di bulan Rajab ini. Ya Allah, jangan keluarkan kita dari Rajab kecuali segenap daripada dosa-dosa kita telah Kau ampuni ya Allah. Jangan sampai Kau habiskan Rajab kecuali ya Allah penyakit-penyakit hati kita telah Kau obati ya Allah. Jangan sampai keluar kita dari Rajab kecuali ya Allah beban-beban kehidupan kami telah Kau bimbing dan Kau tuntun menuju jalan keluar dari masalah-masalah kami. Allahumma ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini, berkahi kami juga di bulan Sya'ban nanti, dan sampaikan usia kami dengan bertemu bulan suci Ramadan. Jadikan kami orang yang menjalankan ibadah puasa dengan penuh kesempurnaan, dengan penuh kebaikan dan ketaatan. Juga jadikan kami orang-orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah, dengan khusyuk, dengan tadabbur, dan juga jadikan kami orang-orang yang membasahi lisan kami dengan memperbanyak tilawah. Jauhkan kami dari tidur yang banyak, jauhkan kami dari makan yang banyak, jauhkan kami dari bermalas-malasan, jauhkan kami ya Allah dari kelemahan. Berikan kami kekuatan sebagaimana Kau anugerahkan kekuatan kepada kaum salihin. Berikan kami ya Allah kenikmatan dalam ibadah sebagaimana kenikmatan yang Kau karuniakan kepada kaum salihin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana ya rabb min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna ya rabb jannah ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.